Indonesia have proven to play up to a very high level this tournament, and at a level I don't think anyone really expected them to, unless you're Indonesian and you knew how good this team could be. And honestly, I think knowing all that, you're definitely frustrated by that first goal that Australia scored, man. Within the first. Kalau lihat permainan mereka, kita itu dipuji loh. Pertama sebelum bola ditendang kita dihina-hina sampai gue begitu kesel gue bikin video. Dan sekarang kita dipuji oleh orang-orang yang menghina kita, orang luar, oke? Orang luar bukan orang dalam. Kalau orang dalam mengkritik kita, walaupun kita bagus, nggak akan mereka memuji. Karena kalau lihat permainan yang kita tunjukkan, belum pernah gue melihat timnas bermain, terutama di babak pertama sebagus itu. Belum pernah. Di mana Australia yang rank 25, kita rank 146, selisih 121 ranking. Kalau lu selisih 20 itu masih bisa ngelawan, oke? 50 mungkin masih ngelawan. Ini 120 ranknya. Dan memang bermain bagus itu tidak menjadi jaminan sebuah tim bisa menang. Tapi saya melihat Indonesia bukan saja bermain bagus, tapi bermain agresif. Ini beda dengan para pemain Australia. Jadi memang kalau dari segi mental sebetulnya para pemain Indonesia ini sudah kuat untuk bertanding lawan Australia. Tapi ya memang belum rezeki dari Indonesia. Kesalahan-kesalahan yang memang terjadi di lini pertahanan ini memang ya sekarang sudah harus diminimalisir ya. Apalagi itu kita melihat gol kedua ya, ketika bola itu masuk ke dalam kotak penalti, Asnawi terlambat untuk mengcover area yang terbuka ya, sehingga pemain Australia itu bisa mencetak gol dengan sundulan kepala. Belum lagi gol pertama kan, ketika bola coba dihalau oleh Shin Patinama ya kalau nggak salah ya. Kemudian ternyata dapat ke Irvine, enak banget tuh dia masuk, dia shooting. Ya nggak sengaja ya, Elkan Bagot juga coba untuk antisipasi. Ternyata shooting dari Irvine itu menjebol gawang dari Hernando Ari. Nah saya agak bingung juga kok banyak dari teman-teman yang menyalahkan Hernando Ari. Kalau menurut saya enggak, Hernando Ari mainnya bagus. Ya, cuman memang ketika pertahanannya nggak solid, ya sulit juga dong bagi seorang penjaga gawang untuk mengantisipasi serangan-serangan dari para pemain tim lawan. Tapi salah satu kepintaran dari para pemain Australia adalah mereka tidak ingin meladeni permainan cepat dari timnas Indonesia. Mereka justru memperlambat tempo permainan karena mereka paham bahwa dari segi kecepatan kalah para pemain Australia. Kan posturnya kan tinggi-tinggi, gak gampang juga untuk berlari kencang. Kan saya jelaskan juga di konten match preview. Jadi sebetulnya Indonesia sudah melakukan segalanya untuk bisa mengalahkan Australia. Tapi juga kita harus paham bahwa Indonesia belum punya striker predator, striker yang bisa mencetak gol, striker yang bisa mencari ruang, striker yang bisa mengkonversikan seminim mungkin peluang agar menjadi gol. Di 10 menit awal jalanan pertandingan Indonesia sudah mendominasi. Saya bahkan mengira Indonesia akan mencetak gol sebelum menit ke-15, ternyata Australia mencetak gol. Nah artinya para pemain Indonesia ini sepertinya kehilangan fokus juga. Keasikan menyerang ini, karena memang Australia kan mainnya agak main menahan di tengah ya. Mereka juga nggak mau keluar all out dulu, mungkin juga mereka menyimpan ya tenaga mereka ya. Karena mereka paham Indonesia ini kan mayoritas pemain-pemain muda. Tapi ketika Australia keluar menyerang, mereka juga tampak berbahaya. Memang setelah hasil pertandingan, Arnold mengatakan dari hasil memang kelihatan mereka bermain telak. Tapi timnya juga mengalami kesulitan untuk menghadapi Indonesia karena Indonesia bermain baik secara fisik oke, ya, dan dia mengakui ya secara jujur Indonesia ini adalah pemain-pemain yang memang sama seperti Sintayong bilang, mereka belum berpengalaman untuk di level Asia untuk saat ini dengan pemain-pemain muda seperti yang ditampilkan STY. Tapi satu hal yang sisi positif adalah tim ini akan berkembang dengan baik ke depan. Jika mereka terus dipelihara dalam satu tim, dijaga dengan baik, dan terus bisa bermain ya, bersama dalam tim Indonesia untuk Piala Asia berikut, Indonesia patut diperhitungkan. Ya. Dan Arnold memang sudah mengatakan itu kepada seluruh pemain, bahwa ini tim yang berbahaya untuk berikut. Ya. Jadi kalau untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang, ya dia pasti akan berpikir lagi melawan tim Indonesia dengan usia seperti ini, tapi sudah tampil di level yang tinggi seperti di Piala Asia. Dia salut terhadap STY, berani untuk menampilkan tim muda di ajang seperti Piala Asia ini. Tapi pemain-pemain Indonesia sudah menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim yang harus diperhatikan, ya, diwaspadai oleh tim-tim unggulan lainnya pada turnamen berikutnya.
Dan STY kembali ke STY. Kenapa STY puas? Karena apa yang dia instruksikan kepada semua pemain dijalankan dengan baik. Media Australia, The Sydney Morning Herald, melemparkan pujian kepada timnas Indonesia meski kalah 0-4 dari Australia di 16 besar Piala Asia 2023, Minggu tanggal 28 Januari tahun 2024 malam WIB. The Sydney Morning Herald menulis timnas Indonesia sebagai tim yang berbahaya. Dalam laga yang digelar di Stadion Jassim bin Hamad itu, timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong memilih bermain terbuka. Kondisi itu membuat Australia racikan Graham Arnold kesulitan mengembangkan permainan. Benar, Australia unggul 2-0 di babak pertama lewat gol bunuh diri Elkan Bagot dan sundulan Michael Ball. Namun, dua gol itu hanya tercipta lewat satu shot on target, yang itu berarti Australia kesulitan mengkreasikan peluang. Di saat bersamaan, timnas Indonesia menciptakan serangan yang rapi dan terstruktur. Setidaknya ada 3 peluang emas yang didapat skuad Garuda di paruh pertama, namun gagal dikonversikan menjadi gol. Timnas Indonesia bertahan dengan kukuh tanpa memarkir bas. Mereka tampak berbahaya ketika melakukan serangan balik, namun kurang berkualitas dalam penyelesaian akhir, tulis The Sydney Morning Herald. Namun, secara keseluruhan timnas Indonesia bermain sangat baik, lanjut media Australia tersebut. Di saat bersamaan, The Sydney Morning Herald mengkritik gaya permainan Australia. Jackson Irvine dan kawan-kawan dinilai gagal menguasai pertandingan. Pertanyaan besar tentang identitas timnas Australia di lapangan yang masih belum terselesaikan. Supporter yang hanya melihat hasil akhir, tentunya sudah mendapatkan hasil yang mereka inginkan, yakni menang 4-0 atas Indonesia. Namun, supporter yang ingin melihat peningkatan permainan Australia, tentu sangat kecewa, tegas The Sydney Morning Herald. Australia terlihat kesulitan menguasai bola. Alhasil, tim kecil yang menghuni peringkat 146 dunia berani mengajak Australia memainkan bola, lanjut analisis mereka. Atas hasil ini, langkah timnas Indonesia terhenti di 16 besar dan Australia melaju ke perempat final Piala Asia 2023. Di babak ini, Australia akan menunggu pemenang laga Arab Saudi vs Korea Selatan yang akan bertanding malam ini. Selanjutnya, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong akui dapat tawaran dari negara lain. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengakui mendapat tawaran dari negara lain sekira 1 minggu yang lalu. Namun, pelatih 53 tahun itu memastikan tawaran bukan dari Vietnam, Malaysia atau negara Asia Tenggara lain. Saya mendapatkan tawaran melatih dari negara lain sekira 1 minggu lalu, kata Shin Tae-yong mengutip dari Sports Kyunghyeang, Selasa, tanggal 30 Januari tahun 2024. Saya tidak boleh menangani tim asal Asia Tenggara lagi, lanjut pelatih yang membawa timnas Indonesia mencetak sejarah, yakni lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Shin Tae-yong mengaku bisa saja membayar denda untuk langsung meninggalkan timnas Indonesia kelar Piala Asia 2023. Namun, ia menghormati kontrak bersama timnas Indonesia yang berlaku hingga tanggal 30 Juni tahun 2024. Ada pembicaraan untuk memperbarui kontrak dan saya bisa saja membayar denda pergi ke tempat lain. Namun, untuk saat ini saya akan menepati janji saya untuk menangani timnas Indonesia hingga Juni tahun 2024, tegas Shin Tae-yong. Sekarang bola ada di PSSI. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengisyaratkan memperpanjang kontrak Shin Tae-yong jika pelatih 53 tahun itu mengantarkan timnas Indonesia U23 lolos ke fase gugur atau perempat final Piala Asia U23 2024. Menurut Erick Thohir, hal itu sudah sesuai kesepakatan antara PSSI dan Shin Tae-yong. Jadi, jika timnas Indonesia U23 gagal lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024, Shin Tae-yong tak diperpanjang kontraknya. Kalau U23-nya bisa lolos grup Piala Asia U23 2024, kontrak Shin Tae-yong diperpanjang. Kan memang itu janjinya, lolos grup, kata Erick Thohir lewat sambungan video call usai acara nonton bareng di kantor Kemenpora, Minggu tanggal 28 Januari tahun 2024 malam WIB. Jadi kalau sekarang Piala Asia 2023 lolos 16 besar. Nanti di U23 kan 16 tim,
jadi lolos grup menjadi 8 besar, itu targetnya, lanjut eks-presiden Inter Milan ini. Hingga Juni tahun 2024, ada 2 ajang besar yang dijalani Sintayong bersama Timnas Indonesia. Pada Maret dan Juni tahun 2024, Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam 21 dan tanggal 26 Maret tahun 2024, Irak tanggal 6 Juni tahun 2024 dan Filipina tanggal 11 Juni tahun 2024. Sementara pada tanggal 15 April hingga tanggal 3 Mei tahun 2024, Timnas Indonesia U23 akan mengarungi grup A Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 tergabung di grup neraka bersama Australia, Yordania dan tuan rumah Qatar, hanya 2 tim teratas yang lolos ke perempat final.